Perkenalkan, nama saya Elsie dari kelompok 8. Saya di sini sebagai moderator kelompok 8 yang akan membahas materi tentang membaca kritis, kreatif, dan sintopis. Yang dosen pengampunya adalah Bu Dini Hajaviani, Magister Pendidikan. Baik, saya selaku moderator dan teman saya Dia Nardina sebagai penyaji, Putri Maulidia sebagai penyaji, Siti Mariam sebagai penyaji, dan Wida Maulidia sebagai penyaji. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh Dia Nardina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Nardina. Di sini saya sebagai penyaji pertama. Saya akan membahas tentang membaca kritis. Membaca kritis menurut para ahli, menurut Abed tahun 1961 halaman 1, membaca kritis adalah sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analisis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Jadi dapat disimpulkan membaca kritis adalah membaca untuk memahami isi bacaan secara rasional, kritis, mendalam, disertai keterlibatan pikiran menganalisis bacaan. Selanjutnya, tujuan membaca kritis. Yang pertama, memahami maksud penulis. Yang kedua, memahami organisasi dasar tulisan. Yang ketiga, dapat menilai penyajian penulis atau pengarang. Yang keempat, dapat menetapkan prinsip-prinsip kritis pada bacaan sehari-hari. Selanjutnya, manfaat dari membaca kritis. Yang pertama, pemahaman yang mendalam dan keterlibatan yang padu sebagai hasil usaha menganalisis sifat-sifat yang dimiliki oleh bahan bacaan. Yang kedua, kemampuan pengingat lebih kuat sebagai hasil usaha memahami berbagai hubungan yang ada di dalam bahan bacaan itu sendiri. Yang ketiga, kepercayaan terhadap diri sendiri yang mantap untuk memberikan dukungan terhadap berbagai pendapat tentang isi bacaan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maulidia. Saya sebagai penyaji. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Dia Nardina. Yang D, ciri-ciri dari pembaca kritis. Ciri-ciri dari pembaca kritis ada 5. Yang pertama, kegiatan membaca yang dilakukan tidak berhenti sampai pada saat ia selesai membaca buku. Yang kedua, ia mampu menerapkan hasil membacanya untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, muncul perubahan sikap serta tingkah laku setelah proses membaca dilakukan. Yang keempat, hasil membaca akan sangat berlaku dan diingat sepanjang masa. Yang kelima, mampu menilai secara kritis dan kreatif bahan-bahan bacaan. Ragam membaca kritis. Ragam membaca kritis ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, membaca teliti. Yang kedua, membaca pemahaman. Yang ketiga, membaca ide. Yang keempat, membaca sastra. Yang kedua, membaca kreatif. Membaca kreatif menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nur Hadi tahun 1984. Membaca kreatif adalah membaca yang tidak hanya sekedar menangkap makna tersurat, makna antar baris, tetapi juga mampu secara kreatif menerapkan hasil membacanya untuk kehidupan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa membaca kreatif yaitu membaca untuk mendapatkan nilai tambahan dari pengetahuan yang terdapat dalam bacaan dengan cara mengidentifikasikan ide-ide yang menonjol atau mengkombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah diciptakan. Sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh Siti Mariam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam. Saya dari kelompok 8 ingin menyampaikan presentasi manfaat membaca kreatif. Saya akan melanjutkan materi dari Putri Maulidia. B. Manfaat membaca kreatif di sini ada 6. Yang pertama, dengan membaca dapat menerapkan berbagai knowledge baru yang kita peroleh untuk mengembangkan karir. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam berbagai bidang sesuai kebutuhan masing-masing. Dan yang ketiga,
Membaca pemahaman kreatif salah satunya adalah untuk menulis. Yang keempat, membaca kreatif akan memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang. Dan yang kelima, memberikan informasi soal cara memanfaatkan lahan milik kita, misalnya membudidayakan tanaman hias. Yang keenam, untuk menambah pengetahuan. Yang C, tujuan membaca kreatif. Tujuan membaca kreatif di sini ada 3. Yang pertama, memahami informasi secara lebih mendalam. Yang kedua, mengetahui sesuatu dengan lebih mendalam. Dan yang ketiga, agar para mahasiswa terampil berkreasi dalam hal-hal dramatisasi, interpretasi lisan atau musik, narasi, dan lain sebagainya. Dan materi selanjutnya D, membaca kreatif. Di sini membaca kreatif itu ada 6. Yang pertama, kegiatan membaca tidak berhenti pada saat menutup buku. Dan yang kedua, mampu menerapkan hasil pembacanya untuk kepentingan sehari-hari. Dan yang ketiga, munculnya perubahan sikap dan tingkah laku setelah proses membaca selesai. Keempat, hasil membaca berlaku sepanjang masa. Yang kelima, mampu menilai membaca secara kritis dan kreatif bahan-bahan bacaan. Dan yang keenam, mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil yang dibaca. Materi selanjutnya, penerapan metode membaca kreatif. Di sini saya akan menjelaskan yaitu ada 2. Yang pertama, menarik simpulan dari fakta yang ada. Yang kedua, melanjutkan pemikiran penulis. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wida Mulidia akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Siti Maryam. Yang ketiga, membaca stopis. A. Membaca stopis menurut para ahli, menurut Mortimer J. Adler tahun 2007, membaca stopis sebagai tingkat membaca keempat. Setelah membaca dasar, membaca tinjauan, dan membaca simak. Jadi dapat disimpulkan bahwa membaca stopis merupakan jenis kegiatan membaca dengan tujuan membanding-bandingkan ide mengenai topik yang sama pada beberapa teks atau bahan bacaan. Selanjutnya yang B, aktivitas pada tahap membaca stopis adalah yang pertama, membaca secara intertekstual bahan bacaan yang digunakan seperti pada tahap persiapan pada printer. Yang kedua, untuk menemukan bagian yang paling penting dan relevan, membangun serangkaian proporsi netral untuk semua penulis dengan membuat kerangka pertanyaan untuk masing-masing ide. Yang terakhir, mendefinisikan isu atau ide baik besar maupun kecil dengan membuat jarak antara jawaban penulis dengan beberapa pertanyaan untuk masing-masing ide. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.